dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan secara berbalasan menyatakan panggilan ibadah kita. Jemaat Tuhan, mari kita mulai kebaktian pada saat ini dengan penuh sukacita melalui ajakan beribadah. Bersukacitalah dan bergembiralah dalam penyertaan Tuhan. Kami ingin bersukacita dalam pujian, sembah, dan hormat. Bersukacita dalam nama Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, Tuhan Sang Raja Maha Kuasa, dalam ibadah kita pada saat ini, yang kita yakini terjadi karena pertolongan Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian pembuka, yaitu dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang telah kami terima. Kami juga bersyukur atas segala pengampunan dosa-dosa kami dan juga penyertaan Engkau di hari-hari masa pandemi ini, dan juga atas kesehatan dan kekuatan serta bimbingan-Mu di dalam tugas-tugas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan
Baik Bapak Ibu, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Dalam kebersamaan kami, dalam pertumbuhan iman dan percaya kami, dan bahkan iman kami boleh selalu diperbaharui. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang sungguh. Dalam tangan-Mu kami berserah dan biarlah hanya oleh karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, maka kami boleh dirayakan hadir sebagai anak-anak di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ke 37. Ya, Lembaga Alkitab memberikan judul di sini cara hidup jemaat. Nah, bagaimana kita membangun hidup jemaat, kehidupan jemaat kita. Nah, begini katanya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya sekitar tahun 2005 begitu, ada kumpulan jemaat di di Bandung, tepatnya di daerah Cimuluit, gitu, ya, tentang orang yang kemudian mereka berkumpul dari berbagai macam daerah. Lalu mereka berkumpul dan beribadah di tempat itu sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dia mengatakan Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan segera datang. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan datang. Saudara, dengan kepercayaan yang seperti itu, maka ada banyak orang yang kemudian menjual harta kekayaan mereka. Mereka menjual rumahnya, mereka menjual ladangnya, lalu berkumpul di Bandung. Dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar Jawa, mereka menjual rumahnya, menjual semua harta miliknya, lalu kemudian dia ke Bandung sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dia yakin benar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Dia yakin benar Tuhan Yesus akan segera hadir. Maka kalau Tuhan Yesus datang, maka tidak ada lagi gunanya harta, kekayaan, rumah, atau ladang, atau apapun juga nggak ada gunanya. Karena itulah saudara, ya, jemaat yang pertama yang terjadi di mereka ketika mereka berkumpul adalah iman kepada Yesus yang akan segera datang. Iman yang segera di mana Yesus akan segera kembali. Dan Yesus akan menjemput, Yesus yang naik ke sorga itu, Yesus akan menjemput kembali mereka untuk bersama naik ke sorga. Karena itu, saudara, ada banyak orang-orang lalu kemudian mereka sehati sepikir.
Mereka berkumpul, mereka bersama-sama selalu berdoa setiap malam. Mereka menikmati makanan-makanan yang sama. Mereka menikmati makanan perjamuan kudus, ya, makan selalu bersama-sama. Gathering, begitu ya, family gathering. Mereka yang membawa, ya, bagiannya masing-masing, wilayah masing-masing, lalu kemudian mereka membawa makanan. Mereka menikmati bersama-sama, mereka hidup bersama-sama, mereka sehati sepikir bersama-sama. Itu segera dia menantikan kedatangan Tuhan. Ya, orang banyak lalu kemudian menjual harta kekayaannya lalu menyerahkan semuanya itu di kaki rasul-rasul. Ya, dan bahkan ada seorang yang bernama Barnabas ataupun juga yang disebut Yusuf, dan orang-orang rasul-rasul menyebutnya Barnabas. Itu ya, anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Itu ia menjual ladangnya, menjual rumah miliknya, lalu kemudian meletakkan uangnya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian lain, dalam Kisah Rasul juga, maka jemaat pertama di Yerusalem ini adalah jemaat yang paling menderita. Ya kan? Karena pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, yaitu bahwa semua boleh menjadi milik semua, yaitu segala sesuatu kepunyaan bersama, lalu semua orang seperti itu, maka ternyata Yesus nggak datang juga tuh, ya. Artinya lalu Yesus pun juga artinya nggak kiamat-kiamat juga nih. Yaitu akhirnya saudara, jemaat ini menjadi jemaat yang paling miskin, sehingga mereka perlu dibantu oleh jemaat-jemaat yang lainnya, termasuk juga nanti kita bisa membaca ada bantuan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus atau jemaat di Efesus bagi jemaat di Yerusalem. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita tidak menyoroti soal bagaimana mereka menyatakan, ya, lalu kemudian berkomitmen untuk saling jual menjual. Tidak, bukan itu. Tetapi yang kita mau lihat adalah saudara, bagaimana semangat jemaat itu. Ya, mereka membangun persekutuan. Bagaimana jemaat itu pun juga membangun kebersamaan. Ya, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, ya, sehingga semuanya menjadi utuh, menjadi milik bersama. Ya, milik bersama ini bukan berarti bahwa semua orang lalu kemudian memiliki ini pemahaman komunis. Sama rata, sama rasa, ya. Tidak ada yang menjadi pemilik pribadi, tetapi itu menjadi milik semua orang. Enggak. Tetapi artinya saudara, di dalam kepunyaan ini sense of belonging. Rasa bahwa ini adalah menjadi bagian dari hidup kita. Bahwa ini adalah bagian dari keutuhan. Ya, merasa memiliki itu tidak berarti bahwa misalnya saudara, negara dan bangsa ini adalah milik kita bersama. Tapi tidak berarti bahwa saya boleh korupsi, kan milik kita bersama dong. Gitu ya. Lalu kemudian saya boleh melakukan apa saja? Oh tidak. Saya boleh memanfaatkan dan mencuri apapun juga yang ada di alam Indonesia ini untuk kepentingan saya, nggak boleh. Itu ya, ada aturannya. Tetapi milik, di pemahaman bahwa Indonesia adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, dan milik kita, itu berarti pemahaman sense of belonging itu kita menjaga. Karena ini adalah rumah kita, Indonesia adalah rumah kita. Kalau rusak, kalau hancur, kalau pecah belah, ya kita juga. Gitu ya, pemahamannya sense of belonging itu adalah bahwa kita menjadi sehati, kita menjadi satu jiwa, itu menjadi satu hati, satu jiwa. Saudara, yang paling menarik di sini dikatakan, hati itu adalah ketika kita memiliki iman dan spiritualitas yang sama. Ya, dasar iman dan kepercayaan kita adalah sama kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Itu lalu bagaimana satu jiwa? Satu jiwa itu kita menghayati bahwa gereja kita, hidup kita, persekutuan kita, kumpulan kita, ini adalah kumpulan milik Tuhan.
Ya, Tuhan yang memiliki. Tuhan yang menghadirkan untuk kita. Tuhan yang membuat ya semua segala sesuatu hidup kita itu menjadi ada sebagaimana kita ada. Saudara, penghayatan terhadap persekutuan yang utuh itu boleh menguatkan dan membangun kita agar kita pun juga bertumbuh dalam iman dan percaya kita yakin benar bagaimana cara Tuhan hidup memberkati kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kumpulan orang yang percaya ini, ya lalu kemudian menjadi kuat dan kekuatan yang begitu nyata. Misalnya, Bapak Ibu bisa bayangkan karena kekristenan ini segera tersebar, sebagaimana Yesus menyuruh pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka gitu ya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Saudara, dalam Matius pasal 28 ini amanat agung kita. Maka ketika itulah persekutuan ini lalu kemudian menyebar dan menyebar dan menyebar. Bapak Ibu bisa bayangkan tidak sampai dengan 100 tahun. Tidak sampai dengan 100 tahun. Lalu Eropa dan semua Eropa, hampir seluruh Eropa, lalu juga termasuk Asia Kecil, itu mereka kemudian menjadi Kristen. Ya, kekristenan itu segera tersebar ke Yunani. Dan dari Yunani itulah segera tersebar ke seluruh pelosok Eropa. Nah, demikian juga dengan Asia Kecil, saudara. Nah, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, ketika kita mengatakan, ini gereja loh. Ya, ini gereja dan inilah gereja. Gereja ini ya, inilah gereja. Jadi gereja itu yang sebagaimana sih yang menjadi citra pemahaman kita? Karena itu Bapak Ibu, saya seringkali mengajak dan menyuarakan kepada ya banyak saudara di GKP Cakung. Itu dengan pemahaman small church is the right size. Itu ya. Mau bukunya saya lupa siapa yang nulis. Itu small church itu gereja kecil. Ya gereja kecil kan gereja kita nggak terlalu besar-besar amatnya. Tetapi ketika kita gereja kecil adalah kumpulan orang percaya, kita bisa membangun kehidupan persekutuan yang sehati sejiwa. Kita bisa membangun persekutuan yang nyaman, kita saling mengenali, semua orang kenal. Semua orang tahu siapa kita. Ya, kita bisa saling duduk, lalu kemudian kita saling bertegur sapa ke kiri dan ke kanan, depan dan belakang. Lalu dengan mudah juga kita pun juga bisa saling menyokong, mendukung dalam segala hal, dalam segala perkara, dengan segala keterbatasan kita tentu. Tetapi saudara, persekutuan kita adalah persekutuan yang membuat kita pun juga sungguh diharapkan small church itu menjadi gereja yang sangat nyaman bagi semua orang. Bapak Ibu, suatu ketika saya pernah pelayanan pembinaan ya di sebuah gereja di Semarang. Ya, pembinaannya itu sampai malam, dari sore sampai malam. Lalu kemudian minggunya saya cuma ikut kebaktian saja. Maka ketika saya ikut kebaktian pagi jam 7, saudara, meskipun semalam saya pembinaan loh dengan banyak orang. Dan kemudian yang menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi, hanya itu aja. Tetapi sungguh saya kemudian merasa sangat terasing sekali, saya bengong sendiri, saya melihat, saya nyanyi sendiri, orang di kiri, kanan, depan, belakang, nggak ada yang kenal, nggak ada yang menyapa. Gitu kan, saya merasa bahwa, wah ini dunia asing benar. Tapi gereja itu besar dan besar sekali memang. Sekali kebaktian itu adalah sekitar 900 orang. Gitu kan, tetapi begitu saya pulang sendiri juga, nggak ada yang menyapa, halo, say hello, ngobrol, cerita, dongeng. Itulah resiko gereja besar. Saudara, kalau gereja lalu kemudian besar dan terlalu besar, maka gereja itu menjadi rigid dalam pelayanan, dalam segala hal. Memang dia memiliki kekuatan dana yang sangat hebat. Gitu kan, tetapi mereka pun juga lalu kehilangan kepekaan pada kebutuhan orang pribadi lepas pribadi. Ya,
Orang menikah, misalnya orang mau pemberkatan nikah, lalu kemudian begitu surat nggak lengkap dan apa, orang bisa mengatakan, oh nggak bisa. Orang mau ikut baptis, lalu kemudian suratnya yang kurang, lalu kemudian dengan mudah mengatakan, tidak bisa, harus dipenuhi. Prosedurnya harus seperti itu. Tetapi ketika kita menjadi gereja kecil, gereja small church ini, kita ketemu, baiklah kita cari solusinya. Gitu ya, kalau nggak ada ya bikin aja surat pernyataan baptis. Atau kita bikin aja misalnya surat keterangan apa dari gereja asalnya, seperti apa. Selalu ada jalan keluar karena kita selalu mencari ya solusi dari segala hal. Karena itu saudara, adapun kumpulan orang yang percaya, ya dikatakan dalam Kisah Rasul ini, mereka sehati dan sejiwa. Jadi mereka pun juga membangun persekutuan di dalam kebersamaan, membangun persekutuan di dalam kasih, membangun persekutuan di dalam keakraban, dan membangun persekutuan di dalam persaudaraan. Sehingga itulah yang boleh membuat hidup dan kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, dan juga warga jemaat menjadi sangat nyaman. Karena itu saudara, yang kedua melalui firman Tuhan ini, maka orang yang sehati dan sejiwa itu harus ya jauh dan menjauhkan diri dari hal yang cenderung untuk menjadi konflik. Kenapa? Karena gereja kita kecil. Jadi kalau kita cerita konflik, gitu ya, sama seperti kita di ruang kecil. Nggak usah bom, petasan kecil aja gitu, langsung kedengaran. Gitu ya. Karena gereja kita kecil, di ruang kecil, di tempat yang kecil, saudara, bunyi kecil aja langsung kedengaran, pling, gitu. Nah, karena itu saudara, maka hidup yang nyaman di tengah-tengah persekutuan itu adalah ketika kita sehati dan sejiwa, yang mengumpamakan bahwa dalam kesehatian dan hidup yang sejiwa itu adalah hidup yang membuat kita berdamai satu dengan yang lain. Sehingga kita boleh menikmati adanya sukacita, adanya kebahagiaan yang boleh kita alami bersama-sama. Karena itu saudara, biarlah GKP Cakung, small church, gereja kecil, tetapi kita boleh tetap membangun kebersamaan di dalam sukacita dan kesenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sebagai ayat pengantar persembahan terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, penyertaan Tuhan, dan upaya mendukung penata layanan di GKP Fata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA yang seperti tertera di layar atas nama Margareta de Sumual. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Dan
dan doa persembahan oleh Bapak Pendeta. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh di saat ini dengan syukur, dengan sukacita kami hadir. Dengan juga membawa persembahan, kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan, Tuhan teguhkan, sehingga persembahan ini sungguh dipakai untuk menyatakan dan mendukung pelayanan di GKP Cakung. Dan di saat ini pun juga Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan juga menyertai setiap kami di dalam setiap segala keberadaan kami. Tuhan yang memberkati kami dan menjadi sumber hidup dan kekuatan bagi kami. Dan bahkan melalui firman-Mu kami boleh membangun persaudaraan yang erat. Kami boleh membangun kesehatian, sepikir, sehingga kami boleh membangun menjadi sebuah gereja yang dilandasi oleh kasih satu dengan yang lain untuk membangun kebersamaan. Sehingga gereja kecil ini pun juga boleh menjadi gereja atau kumpulan orang-orang yang sungguh menyenangkan. Membuat kami boleh menjadi nyaman ada di dalamnya. Tuhan yang menjadi penolong bagi kami semua. Tuhan jugalah yang menyertai Bapak Rajio dan Ibu Pakpahan dan bahkan Oma Sagedi. Tuhan sertai mereka agar di tengah-tengah kelemahan mereka, di tengah-tengah sakit dan penyakit yang ada, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh kembalikan kesehatan mereka. Dan Tuhan jugalah yang membuat mereka boleh sehat kembali. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa juga menyertai setiap kami dalam segala keberadaan. Tuhan juga memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati Ibu Mardiana, Tuhan memberkati Ibu Nuryani, Tuhan memberkati Bu Sumirah, Ibu Meli, Bung Abdi, dan juga Randy, dan bahkan juga Bung Roni yang sedang memperingati hari pernikahan mereka yang ke-15. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati Bung Roni dan Arta dalam segala keberadaan mereka, bahwa kasih di antara mereka Tuhan satukan. Tuhan membuat mereka bersuka cita dalam segala hal. Mereka sehati sepikir, saling dukung, saling sokong dalam segala keberadaan. Allah Bapa dalam sorga, Tuhan jugalah yang mengenali setiap kami. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, Tuhan yang paham dan Tuhan juga yang mengerti dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Sehingga Tuhan Allah Bapa dalam ibadah kami di saat ini, baik kami dalam kategori lansia, pria, wanita, kami boleh satu dan disatukan agar melalui firman-Mu ini sukacita, damai, sehati, sepikir menjadi sebuah kumpulan yang utuh, tidak hanya dalam kehidupan kami bergereja, tapi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, setiap keluarga kami. Karena itu Tuhan juga yang menyelidik ke dalam setiap hati kami yang terdalam. Tuhan tahu apa yang kami gumuli. Dan Tuhan juga tahu apa yang kami rindukan dari hidup kami. Karena itu kami mau selalu berserah, kami mau selalu pertaruhkan untuk hidup dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari PKJ 239, Perubahan Besar. Sejak Yesus di hati
Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Waduh. Terima kasih. Pendeta. Pendeta.